Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berbagi cerita tentang sejarah Cilaut Eureun dan Pamengpeuk. Cilaut Eureun dalam bahasa Sunda artinya Cilaut itu cai laut, Eureun artinya berhenti. Ada dua informasi yang bisa kita dapatkan mengenai masa lalu Cilaut Eureun. Pertama, folklore. Berdasarkan folklore, ada 3 folklore yang saling berhubungan, yaitu antara asal-usul Pamengpeuk dan Cilaut Eureun. 3 folklore itu berhubungan dengan peristiwa setelah runtuhnya Pajajaran pada abad ke-16. Seperti kita ketahui bahwa Pajajaran setelah diserang oleh kerajaan Banten, kemudian keraton Pajajaran di Pakuan hancur lebur, dan mahkota kerajaan diserahkan, diwariskan kepada Pangeran Sumedang Larang. Sejak itulah wilayah selain daripada Banten, Cirebon, dan Batavia itu berada di dalam wilayah kekuasaan Sumedang Larang, termasuk daerah Cilaut Eureun dan Pamengpeuk itu. Cilaut Eureun pada masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, sebelum reformasi, adalah masuk pada wilayah kecamatan Pamengpeuk. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa mengenai Pamengpeuk dan Cilaut Eureun ini ada 2 informasi yang kita dapatkan sebagai hazanah cerita dan sejarah Nusantara, sebagai hazanah kebudayaan Nusantara, di mana dijelaskan secara folklore. Ada 3 folklore. Folklore pertama adalah menceritakan bahwa pada masa kekuasaan Sumedang Larang, tepatnya pada masa pemerintahan Gesan Ulun. Gesan Ulun adalah raja dari Sumedang Larang setelah Raja Pangeran Santri. Pangeran Santri adalah raja pertama yang menganut agama Islam di Sumedang Larang. Pada masa itu dijelaskan bahwa daerah Pamengpeuk adalah merupakan daerah yang masih banyak menganut agama Sunda Wiwitan. Gesan Ulun dan Pangeran Santri mengutus para pendakwahnya, yaitu termasuk Gesan Ulun sendiri, melakukan gerakan dakwah mengelana sampai Pamengpeuk untuk menyebarkan agama Islam. Setelah menyebarkan agama Islam, beliau beramanat, jika saya meninggal dunia, maka hanyutkanlah jasad saya, mulai dari sungai yang di atasnya, yang terkenal sekarang adalah Cipalabuhan, karena pada masa itu ada para prajurit yang labuh itu dalam bahasa Sunda yaitu jatuh, sehingga terkenallah sungai itu disebut Cipalabuhan. Prajurit Gesan Ulun itu banyak yang jatuh pada masa itu, kemudian mengikuti jasad Gesan Ulun. Akhirnya sampailah pada sebuah tempat namanya Sayang Heulang. Di Sayang Heulang itulah berhenti jasad Gesan Ulun menurut cerita folklore yang satu ini. Namun mimpi
maksud saya namun putra Gesanulun mimpi setelah Gesanulun dikuburkan di daerah sekitar Sayang Helang itu, mimpi bahwa pusaranya digenangi air Sungai Cimanuk. Maka pada waktu itu putra mahkota dari kerajaan Sumedang Larang, yaitu putranya Gesanulun, memerintahkan para prajuritnya untuk melakukan penyanggaan agar air tidak menggenang pusara atau kuburan atau makam daripada Gesanulun dengan batu-batu. Dalam bahasa Sunda, menyangga air agar tidak terus bergerak disebut mengpek, yaitu dengan batu-batu. Sejak itulah disebut daerah tersebut disebut dengan Pamengpek. Itu satu. Yang kedua, folklore yang kedua adalah berbicara juga tentang Gesanulun, tapi berbeda ceritanya. Bahwa Gesanulun memerintahkan kepada prajuritnya dan masyarakat yang sudah beragama Islam, jika jasad saya sudah meninggal dunia, nanti ikuti arah parukuyan atau kukusan, yang mengandung api, menyan, ikuti saja kemana itu dan hanyutkan lewat sungai, aliran sungai yang ternyata sampai ke Sayang Helang dan berhenti di Cilaut Eureun. Cilaut Eureun itu artinya sungai yang mengalir di muara laut itu disebut Laut Eureun, Cilaut Eureun. Dan ternyata juga berhenti di Sayang Helang dan disebutkanlah bahwa dipusarakanlah Gesanulun di sana. Kemudian folklore yang ketiga menyatakan sama, setelah baik Gesanulun maupun Pangeran Santri dikisahkan bahwa dalam folklore yang ketiga ini Pangeran Santri adalah mewasiatkan kepada Gesanulun, apabila jasad saya maka hanyutkanlah di sekitar daerah sungai, aliran sungai Cipalabuhan, dan berhenti juga di Sayang Helang. Kalau tadi parukuyan atau kukusan itu berhenti Sayang Helang dan dimakamkanlah Gesanulun di sana. Namun juga tergenang air, maka dilakukanlah mengpek atau menyangga air sungai agar tidak terus mengalir dan menggenangi makam daripada Gesanulun dengan batu, disebut juga Pamengpek. Maka sejak itu disebut Pamengpek. Nah, folklore yang ketiga sebutkan itu Pangeran Santri, bukan Gesanulun. Bahwa Pangeran Santri, saya ulangi lagi, Pangeran Santri berwasiat kepada putranya Gesanulun, apabila setelah meninggal maka jasadnya dialirkan dari Cipalabuhan, dan dikisahkan singkatnya sampailah jasadnya itu di Sayang Helang dan dimakamkan. Namun ada folklore yang selanjutnya yang mengandung dari sejarah bahwa itu bukan Gesanulun tetapi Sembah Dalem, yaitu anak buahnya atau penguasa yang ditunjuk di daerah Pamengpek, yaitu di sekitar Bojong, namanya daerah Bojong, atau disebut juga oleh masyarakat Raja Bojong. Itulah makam Sembah Dalem yang ada di Sayang Helang itu, bukan Pangeran Gesanulun. Sebab Pangeran Gesanulun itu adalah dan Pangeran Santri dimakamkan di Sumedang sendiri, ya. Nah, dilihat dari segi sejarah, informasi yang kedua berdasarkan fakta sejarah, Pamengpek itu dulunya adalah bernama Nagara. Disebut Nagara bukan berarti berdirinya sebuah negara, tetapi diprediksi, diramalkan atau diperkirakan bahwa daerah Pamengpek, khususnya Cilaut Eureun ini, akan menjadi sebuah pelabuhan yang sangat ramai yang bisa menyaingi Batavia, Jakarta. Karena pada masa itu Cilaut Eureun itu dibangun 1850 oleh Belanda, VOC, untuk melancarkan aliran perekonomian, terutama hasil perkebunan
rempah-rempah, dan juga sudah mulai dibukanya daerah sekitar Sancang, yaitu perkebunan Miramare, di mana perkebunan itu adalah memproduksi karet sehingga ekspornya sampai ke Eropa. Nah, Cilaut Eureun itu sendiri sebetulnya adalah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah Belanda menjadi sebuah dermaga, yaitu seperti kita lihat di sana itu adalah bekas-bekas dermaga. Kalau di situ juga ada jembatan tapi sudah hilang, jembatan untuk ke Sayanggelang ke sana, sampai pergi ke sana, ke seberang laut sana. Itu juga adalah untuk memperlancar perekonomian dan hasil bumi biar sampai ke ibu kota sekarang ini, yaitu Jakarta, yang dulu Batavia. Dermaga itu adalah tempat berhentinya kapal-kapal muatan barang, baik dari luar maupun dari dalam, barang-barang dari dalam negeri, khususnya dari wilayah Pamengpeuk, yaitu rempah-rempah dan hasil bumi yang lainnya, karet dan lain sebagainya. Cilaut Eureun ini telah menjadi sebuah destinasi pariwisata pada tahun 1920-an, bahkan sebelumnya 1918 sampai 25-an. Itu menjadi sebuah primadona. Cilaut Eureun ini salah satu yang sangat tertarik dengan Cilaut Eureun itu adalah seorang fotografer pertama di Hindia Belanda, yaitu bernama Cili, orang Jerman, lahir di Jerman, menetap di Belanda. Bukan lahir di Jerman, menetap di Belanda, lahir di Jawa Timur, dan pernah tinggal di Garut selama 20 tahun. Hasil foto-foto beliau ini adalah sekarang diabadikan di Museum Troven di Belanda. Namun rasanya itu belum banyak diarsipkan di Indonesia. Jadi jika kawan-kawan, sahabat-sahabat ingin mengetahui tentang Cilaut Eureun, data-data sejarahnya, foto-foto yang sangat menarik oleh seorang fotografer asal Jerman perempuan dan menetap di Belanda, meninggal tahun 64 dan pernah tinggal di Garut selama 20 tahun, itu bisa ditemukan di Museum Troven Belanda. Kemudian dermaga ini tahun 1925 itu diberhentikan, tidak lagi menjadi sebuah dermaga atau tempat berhentinya kapal-kapal, karena sudah dibikinnya jalan dari Kota Garut, terutama setelah berhasilnya jalan yang dibikin oleh Denles, dan juga terutama setelah dibukanya kereta api Priangan. Itu mulai diberhentikan sama sekali dermaga Cilaut Eureun untuk memuat barang-barang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sehingga jalan dari Kota Garut sampai ke Cilaut Eureun cukup atau bisa dilewati oleh mobil. Mobil yang pertama bisa dilihat dalam foto-foto hasil fotografer Tili, itu adalah mobil pertama, kendaraan pertama datang ke Cilaut Eureun atau ke yang sekarang disebut Cilaut Eureun Santolo, itu terjadi pada tahun 1918. Dan sekarang kondisi Cilaut Eureun hanya dijadikan sebagai tempat menyangganya perahu-perahu nelayan, dan sangat meskipun ini masih tidak utuh bangunannya karena terjadi beberapa banjir, meluapnya air, karena tidak tertahannya air sungai Cilaut Eureun ini, sehingga beberapa batu begitu numpuk. Namun tetap saja Cilaut Eureun tetap memberikan daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata daerah Priangan, khususnya Kabupaten Garut. Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak untuk dikembangkan lebih maju lagi, dan boleh jadi prediksi daripada
leluhur kita atau uga dari leluhur kita bahwa suatu saat pelabuhan Pamengpeuk akan menjadi pelabuhan yang sangat menjanjikan dan bisa menyaingi Jakarta, dan diperkirakan berdasarkan prediksi atau uga leluhur kita bahwa Cilaut Eureun akan menjadi sebuah kota yang sangat ramai, dan saking ramainya sehingga banyak bangunan dan dikunjungi banyak orang. Dan ada uga yang mengatakan bahwa yang berkembang di masyarakat Garut, apabila Cilaut Eureun ini sudah ada pasar di tengah laut, maka orang tidak mau lagi balik ke kota Garut dan merasa tenang dan senang tinggal di daerah Pamengpeuk ini. Itu sebuah ugap atau prediksi daripada nenek moyang kita. Demikianlah sedikit tentang folklore atau cerita Pamengpeuk dan Cilaut Eureun yang kita kenal sekarang dengan nama istilah Cilaut Eureun Santolo, dan sedikit sejarah Pamengpeuk. Semoga bermanfaat informasi ini dan bisa dilakukan penelitian selanjutnya baik oleh para budayawan maupun sejarawan, ahli arkeologi, ahli antropologi, dan ahli geologi, dan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, karena pantai Santolo Cilaut Eureun ini dan Pamengpeuk itu banyak menyimpan misteri sejarah, termasuk nanti suatu saat kita akan bikin cerita atau sejarah tentang Rakyat Sancang dengan Prabu Kian Santang itu adalah dua sosok yang berbeda. Nanti kita akan bikin, dan selamat berjumpa lagi bertemu lagi dalam channel Wacana Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.